selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku aguhkan, selamanya ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Apa di Spotify Ben? Apa belum itu? Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Pak One. Shalom. Lagi shalom. Apa kabar ya? Shalom. Jawa. Apa kabar yang di Papua, yang di Sumatera, di Sulawesi? Ya kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik. Ada amin? Shalom Pak One. Ya. Pak One. Sebelum dimulai mungkin suaranya agak dikasih besar, agak kecil ini Pak One. Gimana? Agak kecil suaranya. Apa Oh, mungkin seperti setelan yang pertama aja? Oke. Cukup. Cukup kan? Kurang-kurang seperti yang pertama tadi itu loh. Kurang, ya berarti saya duduk di sini saja ya. Ya duduk aja enggak apa-apa, yang penting suaranya jelas. Oke. Ya puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom, shalom. Mantap. Shalom semua. Shalom Pak Onet. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah, saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Ya, ini ibadah pertama kita. Dan biarlah limpah ucapan syukur yang sudah kita terima. Boleh kita nyatakan hari ini. Semua sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada semua, kita boleh berkumpul. Semua karena anugerah Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian Saat Ku Menyembah. Saat ku menyembah,
menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu, saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah, Pujian saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, amin. Rohmu bekerja saat memujimu, saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, kau bertahta di atas pujian. Angkat tangan, mari angkat tangan kita. Angkat hati, pandang kekudusanmu, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, ketika kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita akan merasakan lawatan hadirat-Nya, Roh yang menyentuh kita. Oleh karena itu saya undang kita semua sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh saat ku menyembah. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja saat memuji, saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Angkat, ku angkat hati, pandang kekudusan, pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran. Dengan lembut angkat hati. Oh, haleluya. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah Kau, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Oh, haleluya. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku sembah Kau, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara kita yang merasakan lawatan, menyembah di tempat kita berada, agungkan Dia, tinggikan Dia. Ya layak bisa kami tinggikan Engkau. Engkau yang layak disembah. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bukan mungkin kami balas kasih. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur, limpah, naikkan kepada Tuhan. Dia sungguh layak. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Saya minta kesediaan hamba-Nya, Pak Ketua, untuk berdoa membuka ibadah kita. Pak John berdoa membuka ibadah. Oh ya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Sungguh Bapa, kami menyembah Engkau di dalam persekutuan kami Tuhan sore hari ini. Walaupun secara online, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan Engkau hadir Tuhan. Dan Engkau memang ada di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau berhadirat Tuhan, haleluya. Di dalam segala keadaan Tuhan. Jika Engkau ada Tuhan, hal-hal yang mustahil Tuhan, hal yang tidak mungkin sekalipun, mampu Tuhan kami melewatinya Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami Bapa. Karena itu sungguh-sungguh kami menyembah, kami meninggikan, bahkan mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami Tuhan, anggota alumni Tuhan, Salem GPT, kami boleh Tuhan ada di tahun yang baru, tahun 2022. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, diberikan kesempatan boleh melayani, diberikan kesempatan untuk ada dalam persekutuan sore hari ini. Biar kami boleh memanfaatkan kesempatan yang ada ini dengan sebaiknya Tuhan. Dan Engkau menolong kami Tuhan, semua jaringan yang kami pakai, baik di tempatnya Pendeta Muda Oneleso Tuhan, yang ada di Manokwari, juga hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, Pendeta Muda Sony Johannes juga. Engkau menolong jaringan semuanya, bahkan kami ada di dimanapun kami berada Tuhan. Engkau berikan jaringan yang baik Tuhan, dan sungguh-sungguh kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, dan juga bersama dengan teman-teman kami hamba-hamba Tuhan. Kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu Tuhan, sama-sama kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau singkirkan, hancurkan, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan shalom. Lambaikan Shalom. tangan kita semua, orang-orang yang sudah dipulihkan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Ya, karena di antara kita jatuh cinta, ada lambaikan tangan yang pernah jatuh cinta. Ya, hari ini tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Betapa jatuh cintanya kita kepada Dia. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Acara kayak gitu. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku
jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Yesus indah. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oh, tidak ada ibu-ibu ya. Oh, ada ibu di belakang. Puji Tuhan. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, lagu ini katakan harus semakin bertambah, tambah dalam, jangan semakin hari semakin merosot. Ketika ambil keputusan mau melayani Tuhan begitu bersemangatnya, tetapi semakin dalam perjalanan kita malah menurun pelayanan kita. Tapi hari lepas hari harus semakin cinta kepada Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Oh, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kau Allahku, hanya Yesus, kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kau Rajaku, hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Sekali lagi dengan sukacita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kau Allahku, hanya Yesus, kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku, hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ada sukacita? Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah ini. Terlebih lagi, tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang membangun kita sebagai hamba-hamba Tuhan agar terus bertumbuh, terus hidup di dalam jalurnya Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau dibentuk melalui kebenaran firman. Arahkan hati kita untuk kebenaran firman yang disampaikan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini menyebut firman Tuhan. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup.
hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kekuatan baru. Kaulah perlindungan, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah. Siapkan hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Hamba. Ya, mari kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan, sampai dengan detik ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai kami, sampai detik ini pula kasih-Mu tetap ada, menaungi kami, menolong kami, sehingga kami boleh bertahan sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati sampai dengan pertengahan ini. Tuhan, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi bau harum di hadapan Tuhan dan Tuhan yang disenangkan. Bapa di surga, Engkau memberkati Bapak Pendeta Muda Onesimus dan juga yang sudah memberkati kami di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu beserta dengan istri, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami, mari Roh Kudus tolong kami, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun para hamba-Mu yang akan mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari tempat masing-masing. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kebenaran firman Tuhan pada
sore malam hari ini. Tuhan, kami tetap mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jaringan yang ada di tempat kami masing-masing boleh terjaga stabil, sehingga ibadah ini boleh berlangsung sampai dengan akhirnya di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, mempelai pria surga kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya saya mau mengecek kepada para hamba Tuhan, apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat Bapak-Bapak? Jelas, Pak. Jelas ya? Bagus, Jelas. Pak Sony, bagus. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelumnya saya menyampaikan salam sejahtera dan shalom di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin Bapak-Bapak yang kita kan sesama alumni ya, alumni Salem GPT, mungkin akan bertanya-tanya ini siapa? Ya, jadi saya ini merupakan kolega teman dari Bapak Pendeta Muda John Pinaria, jadi saya termasuk di dalam salah satu alumni angkatan yang pertama ya Bapak-Bapak. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak mendengar alumni pertama itu sepertinya kayak bagaimana gitu lah. Enggak, saya tetap hanya manusia biasa, saya sampai hari ini masih makan nasi, masih tetap ada melangkah di atas bumi ini. Jadi sama ya, jadi Bapak-Bapak jangan memberi pengharapan yang lebih-lebih. Waduh, kalau alumni satu itu yang lebih dekat pemahamannya lebih wah dan bagaimana gitu. Ya saya sebenarnya biasa aja ya. Jadi sama kami berenam itu manusia biasa yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk masuk di dalam pelayanan bersama dengan Bapak-bapak sekalian. Ya, jadi seperti itu. Dan saat ini saya full timer di kantor penggembalaan GPT Kristus Ajaib Kristus Gembala Jalan Johor. Ya, saat ini saya masih berada posisi di Johor di kantor. Teman-teman saya sudah pada pulang karena kami jam kantor operasional tutup itu jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan saya pikir saya tidak usah pulang ke rumah karena agak mungkin jaringan dan segala macam, jadi saya pakai fasilitas gereja ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita akan segera membuka Alkitab kita seperti yang sudah di-sharekan di dalam grup WA kita, bahwa hari ini kita akan belajar 2 ayat saja. Mari kita baca bersama di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan tunggu kita semua sehingga kita semua boleh menemukan nats ini, dan kita akan baca bersama di tempat kita masing-masing ya. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saya hitungan ketiga kita akan mulai baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berbahagia kita semua yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak-bapak, para hamba Tuhan, alumni Salem GPT yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak lepas dari masalah ya, Bapak-bapak. Iya, Pak. Minta maaf Pak Erwin ya, sudah manggut-manggut ya. Nah, itu luar biasa. Pak Elim juga agak senyum ya. Kayak dari Banyuwangi ini kok kayaknya enggak ada
Tidak ada masalah ya. Pak Berlin juga ya. Jadi kita sebagai para hamba Tuhan, masih manusia, diperhadapkan dengan banyak permasalahan. Nah, masalahnya itu, apakah kita menjadi sumber masalah atau tidak? Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mengelola masalah tersebut sehingga kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita, masalah boleh datang dalam kehidupan kita para hamba Tuhan, tetapi janganlah kita menjadi sumber dari permasalahan itu. Dan janganlah kita salah mengelola masalah tersebut. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, saya bagi di dalam dua bagian yang sudah kita baca ya, Mazmur 121 ayat 1 dan 2 itu. Secara teologis maka konteks dari ayat-ayat yang sudah kita baca merupakan nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka dari tempat mereka masing-masing, mereka berjalan mungkin dengan dengan keledai atau apapun yang mereka lakukan. Jadi mereka berjalan menuju ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Dan ketika mereka melakukan perjalanan ziarah dari tempat mereka masing-masing ke Yerusalem, nah ini Mazmur ini dinyanyikan. Saya tidak menelusuri atau menerangkan kepada kita semua seluruh dari pasal 121 ini, tetapi ayat 1 dan 2 secara pribadi saya boleh mengalami itu dan boleh saya sharekan kepada bapak-bapak para hamba Tuhan, anggota alumni Salem GPT. Yang pertama, ayat yang pertama, Mazmur 121 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Mungkin bapak-bapak bertanya, loh ini kok kenapa ya kok gunung-gunung? Kok enggak ke kota-kota gitu ya? Aku melayangkan ke mana gitu ya? Ya sekilas info kepada kita semua, berbicara tentang gunung, berbicara tentang pegunungan, itu salah satunya adalah berbicara tentang tempat pengungsian. Nah, mari kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi memang di dalam konteks perjanjian lama, gunung-gunung, pegunungan, bukit berbatu itu dijadikan tempat orang-orang Israel untuk melarikan diri, dan di situ mereka aman. Di situ mereka mendapat perlindungan. Di situ mereka mendapat perteduhan. Kembali kepada Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku itu? Jadi dalam konteks PL, pertolongan didapat ketika mereka berada di dalam gua-gua, di dalam gunung-gunung berbatu. Mereka aman di situ. Apakah di situ pertolongannya datang? Apakah memang di situ pertolongan yang sejati itu datang? Apakah di dalam gunung itu kita mendapatkan pertolongan yang sejati? Itu menjadi renungan bagi kita semua pada sore malam hari ini. Perhatikan kata aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ada 3 kali kata ganti orang pertama yang disebutkan di sini.
Jadi kalau di dalam nats firman Tuhan ada satu kata yang diulang berulang-ulang lebih dari satu kali, itu berarti diminta kita memperhatikan dengan baik. Ada satu penekanan yang perlu disimak dengan baik. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau Bapak-Bapak perhatikan ada tiga kali ya, aku, kemudian mataku, pertolonganku. Jadi di sini saya catat bahwa pengalaman mendapat pertolongan itu adalah pengalaman pribadi kita masing-masing, Bapak-Bapak ya. Jadi masing-masing kita ada pengalaman di mana pada satu titik tertentu Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman permasalahan tersebut, dan apakah dari diri kita keluar pernyataan, loh pertolonganku ini dari mana? Apakah pertolonganku dari gunung-gunung itu? Kalau saya kerucutkan di dalam konteks kita pada hari-hari ini, apakah pertolonganku itu datang dari uang? Apakah pertolonganku itu datang dari banyaknya uang deposito yang saya simpan sampai hari ini? Ataukah pertolonganku itu datang dari pengalamanku sebagai hamba Tuhan? Aku sudah 10-15 tahun melayani. Kalau persoalan seperti ini, pasti seperti ini triknya. Kalau persoalan seperti itu, oh pasti jalannya seperti ini. Apakah pengalaman itu yang kita agung-agungkan? Ayat yang pertama dikatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Bukan dari gunung-gunung itu. Secara pribadi, perlu kita punya pengalaman masing-masing untuk mendapatkan satu pengakuan bahwa Tuhan yang mampu menolong kita. Saya percaya Bapak-Bapak, para hamba Tuhan, di dalam pelayanan selama ini, mungkin di dalam perintisan, atau mungkin Bapak-Bapak yang sudah ada di dalam pelayanan, pasti akan mengalami segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan. Sekedar kesaksian ya Bapak-Bapak, saya secara pribadi ketika saya ditempatkan di tempat ini sebagai salah seorang full timer, maka di situ mulailah Tuhan membentuk kehidupan saya. Ya, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya mengatasi, mengelola setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah itu sampai istilahnya sampai mau kepepet tembok ya. Jadi istilahnya apa ya? Sampai dipepetkan gitu. Ini ngerti ya yang dari luar boleh kepepet itu artinya sampai disudutkan. Sampai disudutkan seperti itu. Sampai dari hati saya, dari mulut saya keluar, oh Tuhan engkaulah yang bisa menolong persoalan ini. Apakah seperti itu yang kita alami? Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Jadi setiap masalah, setiap manusia, bahkan para hamba Tuhan mengalami permasalahan. Ya, permasalahan di sini bisa permasalahan dalam soal pelayanan, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan di dalam pekerjaan, permasalahan apapun. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita melayangkan pertolongan kepada hal-hal yang jasmani? Apakah kita melayangkan pertolongan itu datang dari orang-orang yang kita kenal, yang punya pengalaman ini dan itu? Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Tetapi bukan orang-orang itu yang menjadi andalan kita. Tetapi hanya Tuhan saja yang berkuasa untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai orang-orang lain.
Tuhan bisa memakai istri kita. Tuhan bisa memakai jemaat kita untuk menolong kita. Tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin, Bapak-Bapak. Amin. Jadi yang bagian pertama itu kita belajar bahwa kita ini tidak lepas dari apa yang namanya permasalahan. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, jadi selama kita masih hidup, kita diizinkan Tuhan mengalami permasalahan. Seperti itu di dalam pembukaan saya katakan, jangan kita menjadi sumber masalah itu. Tetapi biarlah kita dapat melalui masalah tersebut di dalam anugerah hikmat daripada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua di dalam ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tadi permasalahan, banyak permasalahan yang dihadapi. Banyak permasalahan yang kita hadapi. Tetapi ada satu masalah yang sangat serius, yang justru itu yang memporak-porandakan kehidupan dunia ini, kehidupan manusia seantero bumi ini. Apa itu? Permasalahan karena terpisah dari Tuhan oleh sebab dosa. Nah, itu permasalahan tersendiri. Menarik sekali waktu saya membaca di dalam ayat yang kedua, Bapak-bapak, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, pemazmur ini dia mengaitkan pertolonganku adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Yang menjadikan langit dan bumi. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Apa sih yang terjadi waktu langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan? Setiap kali Tuhan mengakhiri hari di mana dia menciptakan sesuatu, maka dia akhiri dengan satu kata. Mari kita baca ya, Bapak-bapak. Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-9. Kejadian 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Perhatikan ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian kita baca lagi di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25. Kejadian 1, 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis peternak, dan segala jenis binatang melata itu di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Tuhan menilai apa yang dia ciptakan baik adanya. Dan di dalam puncaknya, di dalam ayatnya yang ke-29, 30 dan 31, Kejadian 1, ayat 29, 30 dan 31, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Perhatikan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi penciptaan yang Tuhan ciptakan, alam semesta, baik adanya. Dan ketika selesai Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, Tuhan melihat sungguh amat baik. Nah masalahnya, apa yang baik, apa yang sungguh amat baik, itu dirusak oleh dosa. Dan oleh karena dosa itulah yang masuk, maka itu yang menjalar menjadi permasalahan dari Adam ke keturunannya, sampai kita hari ini. Itulah masalahnya. Maka tidak salah pemazmur mengutip di dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena memang pada awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan peta teladannya. Sungguh amat baik. Tetapi kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah ciptakan, dirusak oleh dosa. Tuhan tidak berhenti di situ, ya sudah rusaklah, enggak apa-apa, sudah selesai. Enggak, Bapak-bapak. Kita melihat di tengah-tengah kerusakan itu, kerusakan sudah berjalan dengan tanda manusia itu sudah melihat bahwa mereka telanjang. Maka Tuhan perlu intervensi untuk datang, untuk menemui manusia yang telanjang itu. Apa yang Tuhan perbuat? Mari kita baca di dalam Kejadian yang sama itu, ayat Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kejadian 3, ayat 21. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya pikir, saya renungkan Bapak Ibu, Tuhan itu sungguh luar biasa mengasihi Adam dan istrinya. Ini kejadian ini ayat 21 itu terjadi sebelum mereka dikeluarkan, sebelum mereka dihalau keluar dari taman di Eden itu. Tuhan sudah perlengkapi mereka. Tuhan sudah membuat pakaian. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu garment, berarti pakaian. Jadi tutup itu semua kekurangan, tutup semua ketelanjangan. Tapi apa yang dilakukan manusia ketika manusia jatuh dan mereka melihat bahwa, oh aku ini telanjang, mereka ambil aja daun, dibuat cawat. Dalam bahasa Inggrisnya itu covering, cuma nutup aja, pokoknya nutup, asal nutup aja. Tetapi Tuhan bukan asal tutup saja, enggak. Tuhan bikin pakaian dari kulit. Kita melihat kasih Tuhan ya, saya melihat Tuhan tuh mengasihi manusia yang berdosa. Karena manusia sudah ada dalam permasalahan, tragedi yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Terpisah dari Tuhan. Tetapi Tuhan hadir. Tuhan datang memakaikan loh, Bapak-bapak. Memakaikan ke Adam dan ke istrinya Hawa. Baru mereka diusir. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, permasalahan yang terbesar, tragedi yang terbesar adalah keterpisahan manusia dari Allah akibat dosa. Di dalam Mazmur 121 kita kembali, Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Berarti hanya Tuhan saja yang bisa memulihkan kita dari keterpisahan kita dari Allah. Hanya Tuhan saja yang bisa mengembalikan kita, menjadikan kita baru. Siapa dia? Dialah Tuhan kita,
Yesus Kristus. Dia mau, dia rela diutus menjadi manusia untuk beberapa saat terbatas, membatasi dirinya, masuk dalam sejarah, masuk di dalam waktu, terbatas, supaya kita dapat menghampiri Dia. Supaya Allah bisa menjadi seperti kita, menjangkau kita, menolong kita, memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan kita, manusia. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, ada banyak permasalahan, tetapi permasalahan yang terbesar kalau kita terpisah dari Allah oleh karena dosa. Tetapi permasalahan tragedi yang terbesar itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Luar biasa, Bapak-bapak. Luar biasa, saya katakan kepada kita semua, luar biasa Tuhan kita ini ya. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Selesai semua pekerjaan menebus umat yang berdosa. Jadi rugi ya kalau kita tidak datang kepada Tuhan di dalam permasalahan kita. Permasalahan nikah rumah tangga kita, permasalahan apapun di dalam pelayanan, apapun kita, kalau tidak datang kepada Tuhan, aduh rugi sekali. Karena Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu, bahkan persoalan dosa. Kalau kita menyerahkan, kita mengaku, Tuhan aku orang berdosa, Tuhan mohon pengampunanmu. Tuhan sudah selesaikan. Itu janji Tuhan kepada kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kehadiran Tuhan, misi Tuhan untuk mengembalikan posisi kita yang tadinya terhilang oleh dosa. Tetapi Tuhan jangkau saya, Tuhan jangkau Pak Berlin, Tuhan jangkau Pak John Pinaria, Tuhan jangkau Pak Erwin, Tuhan jangkau kita semua. Sehingga kita boleh ada di dalam jalurnya Tuhan. Dan saat ini kita bisa menjangkau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jemaat kita. Ayo kembali kepada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ialah itu menjadi pengakuan kita ya. Jadi hari ini ayatnya tidak macam-macam, tidak banyak-banyak, tetapi saya secara pribadi mengagungkan dan memuji Tuhan karena dua ayat ini sudah menolong saya, sehingga saya sampai hari ini ada. Ya, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada sore malam hari ini, di manakah kita meletakkan sumber pertolongan kita? Di mana kita dapat solusi? Di manakah kita meletakkan sumber pertolongan kita atas segala permasalahan kita? Apakah kita kembali kepada uang kita? Apakah kita kembali kepada jabatan kita? Oh, aku makin tinggi jabatan saya, maka segala sesuatu akan beres. Apakah seperti itu? Apakah solusi atas permasalahan kita itu kita letakkan di dalam pengalaman rohani kita sebagai para hamba Tuhan? Ataukah pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan? Hanya ada di dalam Tuhan Yesus? Itu menjadi jawaban, pemikiran, perenungan bagi kita semua. Kerinduan Tuhan untuk kita
Mari kita datang kepada Tuhan seperti kerinduan Tuhan mau mengumpulkan anak-anaknya. Biarlah kita boleh merespon. Datang kepada Tuhan. Kalaupun ada keliru di dalam mengatasi permasalahan, oh kalau ada masalah ini, oh kok aku langsung telepon sini. Tidak salah. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan tidak istilahnya berkuasa ya. Tuhan itu berkuasa untuk memakai siapa saja untuk menolong kita. Tetapi pertama-tama marilah kita para hamba Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, bahkan permasalahan di dalam dosa, bukan datang kepada orang lain, tetapi datang pada Tuhan. Tuhan, ini saya orang berdosa, mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, ini saya kekurangan hikmat Tuhan, tolong saya Tuhan. Maka Tuhan akan berkuasa. Tuhan berkuasa memberikan jalan keluar. Itu menjadi pengalaman saya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, bagaimana mengatasi ini suratnya ini bagaimana, ini aduh, itu kecemasan sudah melanda pikiran saya. Tetapi lagi-lagi Tuhan berkemurahan. Tuhan menolong, kamu akan ada Tuhan. Coba tunjukkan kelemahanmu, keterbatasanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku bodoh sekali. Tuhan, aku tidak ada kemampuan apa-apa. Pertolonganku hanya dari Engkau Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab dengan caranya. Ya, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan sederhana tetapi boleh memberkati kita semua. Permasalahan boleh ada, selama kita hidup ada permasalahan, tetapi janganlah kita menjadi sumber dari permasalahan itu. Permasalahan boleh ada, tetapi bagaimana kita mengelola, mengatasi permasalahan itu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apa yang kita punya, bukan dengan kepandaian kita, tetapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan dari mulut kita masing-masing, Tuhan, Engkaulah satu-satunya jawaban untuk permasalahan saya. Biarlah itu menjadi pengalaman kita. Biarlah itu menjadi kesaksian kita. Biarlah itu menjadi komitmen kita. Dan kita bisa tularkan, kita turunkan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, kepada jemaat kita, kepada siapapun saudara kita. Ketika mereka mengalami permasalahan, datang kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya penolong. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada mungkin Pak John atau siapa. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Pak Onesimus, apa ada siap lagu, Pak? Sekarang lagi dipakai buat latihan, mungkin Oh iya, Pak John bisa ambil alih. Ya, oh iya. Ya. Kalau gitu saya minta dengan hormat Pak Berlin untuk mendoakan firman Tuhan, Pak. Untuk firman Tuhan, Pak. Ucapan syukur untuk firman Tuhan. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran, Pak. Silakan, Pak. Mari kita tunduk, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah sesembahan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah umat Israel yang sudah menuntun umatnya keluar dari Mesir menuju Kanaan. Adalah Allah kami yang kami puja dan kami sembah. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Jika pada petang hari ini menjelang malam, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Kami merasakan diberkati oleh Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan kembali, Tuhan. Jika kami selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah, tetapi saat ini kembali kami disadarkan bahwa sesungguhnya siapakah kami ini, Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kami memiliki Allah yang kami sembah. Itulah Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Untuk kami dapat dimampukan untuk mengelola berbagai persoalan hidup. Jauhkan kami dari masalah yang sangat besar Tuhan. Yaitu jika kami jauh terpisah dari Engkau. Kami bersyukur saat ini kalau kami masih mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan jaringan yang baik bagi kami. Sehingga kami bisa mengikuti pemberitaan firman-Mu tanpa gangguan sedikit pun. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pak Sony, Tuhan memberkati dia dalam pelayanannya. Dalam tugas kesehariannya Tuhan. Tolong keluarganya dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan memberkati dia. Terima kasih banyak Bapak di sorga, bahkan kami sekalian yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pada petang dan malam hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kami. Tetapi kami tidak melihat ke gunung-gunung Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Kami tidak melihat ke tempat-tempat lain Tuhan, ke gua-gua manapun. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Sebagai pribadi yang dapat menolong kehidupan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kami masing-masing, kekurangan kami, persoalan kami. Sekali lagi terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Mengampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Berlin untuk doanya. Terima kasih Pak Sony juga yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan buat kita. Sangat menguatkan dan sangat memberkati kita semua di tengah-tengah dunia yang kita hadir, tengah-tengah pergumulan dan masalah. Tetapi saya yakin masalah bukan jadi penghalang, tapi bersama dengan Tuhan justru masalah bisa jadi berkat. Amin. Amin. Ya, kita dalam pergumulan, bahkan bukan cuma menghadapi masalah, tetapi banyak juga orang yang membawa masalah kepada kita. Nah, bagaimana kita ini kan? Apakah kita justru bisa menjadi berkat buat mereka, ya, menolong mereka, paling tidak kita mendoakan mereka, supaya mereka ditolong oleh Tuhan, dan ya yang pasti Tuhan sendirilah penolong. Tidak ada lain yang bisa menolong, terutama jika ada masalah-masalah hal tentang dosa ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong, menyelesaikan semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semuanya, tidak terkecuali siapapun yang melayani, Bapak Gembala, Pak Onesimus, ya Leso dari Manokwari, saya tahu beliau juga sibuk. Ya, waktu pertama saya menghubungi juga, beliau katanya lagi mengikuti diklat juga gembala-gembala, tapi masih menyempatkan diri juga untuk melayani. Ya memang terus terang agak mepet, ya karena maklum ini masih awal-awal. Ya, saya juga waktu berbicara dengan pengurus yang lain, gimana kita tanggal ininya harusnya ya tanggal 17 atau tanggal ya sebelum lah, tapi rupanya memang masih pada sibuk semua, mungkin sebelumnya juga pada liburan ya, sehingga kita agak molor sedikit. Saya juga mohon maaf ya, ada yang menanyakan, tapi kemudian memang kita sudah siap. Saya menghubungi, sebenarnya sudah menghubungi beberapa yang rekan-rekan yang lain, jadi bukan berarti mentang-mentang saya satu angkatan kemudian saya
yang tunjuk Pak Sony. Tidak, sebenarnya saya sudah tunjuk sebelumnya yang lain. Tetapi karena beberapa hal, ada yang menolak, ada yang sama sekali tidak menanggapi, tidak apa-apa. Ada yang ya dengan berbagai alasan lah ya. Saya sekali lagi tidak menyalahkan, ya saya memaklumi hal itu. Tapi kerinduan saya supaya kita semua bisa jadi berkat, itu aja sih. Ya, apapun dan kita men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan tanam dalam hati, dalam pikiran kita, apa yang Tuhan mau kita untuk sampaikan kepada kita dan kepada teman-teman kita bisa jadi berkat, itu aja sih. Ya, dari pengurus, dari apapun tidak atau belum bisa memberkati secara langsung yang melayani. Tetapi saya yakin sumber pertolongan, sumber berkat kita Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kok. Amin. Ya, amin ya. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada teman-teman semua, ya terutama yang kalau sering hadir sih, ya oke-oke aja, saya tahu semua rindu gitu. Tapi yang lain ini yang ya masih belum sering bergabung, makanya itu saya sebenarnya memprioritaskan mereka untuk supaya bisa bergabung bersama dengan mengundang mereka untuk melayani sebenarnya. Tetapi ya karena kesibukan, saya tidak tahu juga karena hal-hal lain. Saya juga kadang saya berpikir apa karena saya gitu ketuanya atau karena apa gitu ya. Mungkin enggak. Kalau saya sih ya enggak apa-apa, saya enggak dianggap gitu kan. Tapi sekali lagi ini persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Ini ibadah. Ya, bukan karena saya atau karena yang lain, tidak sama sekali. Ya, kalau karena saya, Bapak semua tidak menganggap juga nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan, ya kita apalagi sudah hamba-hamba Tuhan harusnya bisa lebih peka lah ya soal pelayanan. Nah, kalau dipanggil hal lain kan mungkin ya menolak itu ini kan ya wajar-wajar saja. Tapi kalau pelayanan itu rasanya kalau menolak kita hamba Tuhan, nah bagaimana kerjaan kita pelayanan kok ya. Terus harus menolak pelayanan, nah itu saya juga bingung gitu ya. Jadi sekali lagi saya minta dengan kerendahan hati kalau ya kita saling, saya selalu bilang ke pengurus yang lain, kalau memang sudah nggak ada yang mau ya sudah, pengurus mau nggak mau harus siap gitu ya. Tapi sekali lagi saya lebih baik memberikan kesempatan yang lain dulu lah ya, supaya yang lain terutama yang belum aktif, yang tidak selalu aktif bersama supaya bisa aktif dan bisa melayani Tuhan. Itu pemikiran saya gitu. Tapi kalau belum ada yang mau atau belum tergerak ya tidak apa-apa. Tapi kerinduan saya ke depan kita saling memberkati ya, tidak usah, namanya kan pelayanan ya. Tidak usah lihat kiri kanan apalagi lihat diri kita, tapi lihat saja Tuhan yang kita layani. Tuhan pasti akan menolong dan memperlengkapi kita seperti firman Tuhan ya. Nggak usah lihat gunung-gunung di mana gitu ya. Oh, karena ini, karena itu. Ya, justru itu menjadi penghalang. Tapi lihatlah kepada Tuhan. Dia sumber segala sesuatu, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang memakai dan yang akan menolong kita. Saya kira itu, Bapak-bapak semua, sekali lagi di tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, semoga di tahun ini dan harus ya kita semakin semangat melayani Tuhan. Ya, dimanapun, apapun pelayanan kita, ya Tuhan akan pakai kita sesuai dengan ya yang pasti kehendak Tuhan kita melayani, tapi juga sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya, tetaplah melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam apapun, dan kita jadi berkat. Ya, kita sudah pernah belajar ya di Salem, sudah banyak kita terima, dan mari kita boleh jadi berkat dimanapun Tuhan izinkan kita untuk melayani Tuhan. Saya kira itu. Sekali lagi selamat tahun baru. Kita sungguh-sungguh menatap tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua, dan kalau boleh saya memohon ke depan kalau misalnya ditelepon atau dihubungi oleh pengurus, ya paling tidak memberikan kesempatan lah, paling tidak ya doakan saya dulu ya, biar nanti keputusannya mungkin 1-2 hari, tapi paling tidak jangan langsung ditolak gitu. Waduh, langsung ditolak.
gimana gitu kan rasanya. Jadi kita yang pengurus ini mau ingin menghubungi itu rasanya gimana gitu kan, belum apa-apa sudah ditolak gitu. Tapi tidak apa-apa, itu hal yang biasa buat, kalau saya sih biasa ya, saya menghadapi orang-orang yang kalau diminta pelayanan ditolak itu biasa gitu. Tapi kita yang hamba Tuhan ini, Semangat. ya semangat ya Pak Gembala ya. Tapi kan harusnya kita yang jadi ya hamba Tuhan yang sudah memang 100% melayani Tuhan. Kalau diminta pelayanan, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Ini ada Pak Gembala, Pak Amos ini lagi di perjalanan, Pak ya. Hati-hati di jalan, Pak. Selamat tahun baru, Pak Amos. Puji Tuhan. Berlin terus. Semangat Pak Pinaria. Siap. Wah, bertepatan ada Bapak. Saya nggak jauh-jauh, Pak. Mumpung ada Bapak di tempat ini, saya todong bulan depan pelayanan, Pak ya. Setuju Pak John. Gimana teman-teman? Setuju ya? Setuju Pak. Memang Setuju. selama ini suaranya Pak Amos ini. Iya. Setuju. Puji Tuhan. Jadi saya tidak kebetulan Pak ngomong tadi itu, Pak. Saya rasa Pak Amos nggak akan menolak kan, Pak ya? Malah Pak Amos menunggu selama ini. Pak. Oh, puji Tuhan kalau gitu. Berarti nanti saya konfirmasi lagi tanggalnya Pak Amos ya. Pak John jangan lupa dicatat langsung. Oh iya pasti. Nanti, Waduh. jadi langsung saya catat Pak Amos. Nanti tanggalnya saya informasikan lagi tanggal berapa di bulan Februari. Ya, Tuhan pakai kita semua, apalagi Pak Amos yang sudah ya senior, saya anggap senior. Ya, kita mau terima berkat dari yang senior kita. Puji Tuhan Pak Amos ya. Berarti sah Pak Amos ya. Terima kasih buat kepercayaannya. Wah, saya terima kasih kalau sudah langsung menerima ya. Ini contoh yang baik ini buat teman-teman ya. Sebab biasanya kalau pengurus hubungi itu Pak Amos, aduh ada yang tolak. Wah, saya sibuk pelayanan. Ya, ada dikasih lihat jadwalnya, sampai dikasih lihat jadwalnya sudah full katanya. Wah, saya bilang hebat kalau gitu. Luar biasa, nggak apa-apa. Jadi Terima kasih Pak Amos. Pak Ketua bisa ditunjuk juga pemimpin pujiannya yang ada di sini dari sekarang. oh gitu ya. Waduh, ini atau Siap. puji Tuhan kalau ada yang langsung mau bersedia, ya puji Tuhan gitu kan. Yang Saya mengusul nggak- tadi, Pak John, yang mengusul tadi itu bagus Pak. Wah, yang mengusul yang tadi itu Pak, yang ini, yang pimpin pujian tadi Pak. Oh, Pak One. Oh. Iya, sorry. Iya. Mungkin siapa ini ya? Dedi sudah. Dedi mana Dedi? Ya, Dedi ya. Jadi belum. Iya, Dedi belum ya. Ya. Shalom. Ini Dede ini. Ah, ada dari Papua. Gimana dari Papua katanya? Oh iya ada. Pak Robert. Shalom. Sorry baru Pak Robert, mungkin boleh. soalnya Yang punya fasilitas lah Pak John. Supaya bagus lah. sorry ini saya pakai kaos tadi soalnya baru pulang dari rumah sakit. Oh itu barusan ada yang chat saya melalui WA. Katanya ini saya bacakan ya. Soalnya dia dari Papua. Oh ini ya saya bacakan untuk kita. Permintaan. Rindu bisa join tapi jamnya pas pulang kerja dan tidak ada sinyal sekali. Bisa lebih awal kah di jam 17 atau jam 16.30, maksudnya jam di Papua 16.30 di Papua. Berarti kalau 16.30 di Papua jam berapa di Surabaya? Ya, 2:30. Ya. Nah, maaf hanya masukan sekiranya bisa. Maksudnya karena kalau di kantor mungkin di kantor ada sinyal. Jadi pas pulang di rumah tidak ada sinyal lagi, makanya tidak bisa ikut. Ya, saya jawab ya langsung ya. Ya, memang kemarin sudah ada pemikiran juga dari beberapa pengurus masukan kalau kita agak lebih awal sedikit ya. Nah, masalahnya kalau lebih awal sedikit, saya takutnya ada beberapa yang mungkin masih aktif di luar, berkegiatan di luar, belum pulang, terutama yang bagian barat kan. Nah itu saja sih. Tapi kalau bapak semua pada setuju kita misalnya lebih awal gitu, jam 3 lah, 1 jam sebelumnya, gimana? Atau masih mungkin di jalan atau mungkin masih, saya sih ini aja gitu.
Masalahnya memang ya di Papua mungkin agak malaman gitu. Nah, gimana? Ya saya rasa jam yang sekarang sudah pas. Soalnya kalau di Jawa di barat kan jam kerja itu, takutnya ada yang masih jam kerja, masih kesibukan. Pas sudah sekarang ya. Iya, ya kalau memang misalnya memang tidak bisa mengikuti, kita kan ada rekaman ya Mas Jer ya. Itu kan nanti akan di-sharekan di YouTube ya, YouTube-nya kita. Sayang ini YouTube-nya belum diwarnai dengan khotbah-khotbah dari para hamba-hambanya ini ya. Kami tunggu tema seperti yang waduh, kok tunggu tema ini? Tema bebas saja. Tema bebas. Kemarin sudah saya chat masing-masing. Tema bebas, apa aja temanya, setiap pengkhotbah bebas menentukan tema. Iya, sebenarnya waktu itu durasinya maksimal 10 menit, ya kan? Iya. Soalnya saya pengalaman begini, Bapak-bapak, kalau kita tentukan tema, nanti apa ya? Ya namanya cara pandang orang kan bisa berbeda. Walaupun memang kayak tadi ya Pak Sony ngambil ayat ya sesuai, memang ada tulis ya, ada Tuhan penolong juga. Yaitu ini, tapi cara pandang orang kan bisa berbeda. Nah, untuk itu saya ambil keputusan tidak ditentukan oleh pengurus. Jadi bebas aja Bapak-bapak mau berkhotbah tentang tema apa, terserah, silakan ya, universal aja, bebas, dan yang pasti tujuan kita tidak lain hanya untuk jadi berkat aja. Ya, firman Tuhan lebih disebarkan, di-share. Ya, dalam bentuk apapun, dengan sederhana apapun tidak masalah. Yang penting kan isinya nyampe gitu ya, suaranya bisa kedengaran dan isinya bisa nyampe dan jadi berkat. Itu aja sih. Waktunya kan singkat, hanya 15 menit. Ya memang firman Tuhan, karena memang ini Pak Berlin, mungkin kenapa cuma 15 atau paling ini ya 20 menit lah, karena ya orang-orang penonton YouTube itu biasanya tidak terlalu lama-lama gitu. Kalau terlalu bertele-tele atau kita pendalaman Alkitab, wah jadinya kurang ini gitu. Ya itu sih tujuannya. Jadi lebih baik kita mungkin singkat, nanti mungkin poin lain kita akan bikin lagi supaya yang penting pesannya itu nyampe gitu ya. Jadi jangan sampai orang baru 5 menit pertama sudah karena terlalu lama, sampai setengah jam, 45 menit, wah mereka sudah ini itu, sudah nggak nonton sampai selesai gitu. Jadi ya ringkas lah, hanya poin-poinnya saja kita sampaikan, tapi terutama harus ada di dalam firman Tuhan yang tertulis. Jangan ya khotbahnya orang atau nggak tahu apa gitu, kesaksian yang banyak malah firman Tuhannya yang enggak. Nah, itu yang harus inti-intinya. Yang penting harus ada firman Tuhan, itu yang paling penting ya. Dan kita ulas apa yang tertulis ya, seperti ya contoh tadi lah ya, tidak usah jauh-jauh, seperti tadi apa yang tertulis saja itu yang kita jelaskan, yang kita ulas. Saya kira itu Bapak. Yang WL rasanya Dedi ya, bisa Det kamu Det ya, bulan depan ya. Siap ya? Bisa lah. Nah iya, langsung bisa. Puji Tuhan. Jadi untuk bulan depan tidak ada penolakan-penolakan, jadi langsung bisa. Puji Tuhan Pak. Dengan hormat Pak Gembala, Pak Amos Purba, terima kasih untuk kesediaannya yang akan melayani kita bulan depan, juga Pak Dedi. Saya terus terang dari sekarang Pak Amos tidak ada berkatnya, tetapi ya sumber berkat kita, Gembala Agung kita mempelai via surga pasti akan memberkati Pak Amos. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang paling penting ya. Jadi ya, tapi semoga ke depan kalau kita terutama ya alumni Salem ini memang tambah diberkati Tuhan ya, tidak menutup kemungkinan juga ya, tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa juga saling berbagi berkat ya. Saya kira itu saja. Mungkin ada tambahan dari Mas Jeremy. Mas Jer? Wah, Mas Jer lagi sibuk ini. Ada tambahan Mas Jer? Mas Jeremy? Jer. Iya Pak. Ada tambahan gimana? Iya tambahan sih paling dari
sebagai bendahara ya Pak ya. Selama bulan Desember mungkin saking asiknya Natal ya Pak ya, tidak ada yang masuk persembahan-persembahan, sehingga kita masih butuh disupport untuk kebutuhan nanti. Masih terbuka lebar, nanti nomor rekening dan barcode saya akan kirimkan. Kalian laporan untuk ke anggaran kita, kas kita terakhir ada di Rp385.000. Demikian Pak laporan. Ya, itu nomor 1 message tadi buat saya. Saya juga lupa persembahan ya, Mas Jer ya. Jadi saya langsung habis gini lah Mas Jer untuk persembahan. Ya, saya kira itu aja. Yang lain silakan mengartikan maksud saya ya. Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Mau tanya dulu, dulu. Gimana? Ini yang persembahan ini rutin tiap bulan atau iuran atau bagaimana? Atau sukarela? Persembahan kasih? Ya, intinya ini sukarela, karena memang kan selama ini tujuan kita persembahan ini nomor 1, kalau misalnya ada pengkhotbah yang kita minta dari luar kita, ya seperti kemarin kan kita Pak Stephen, nah itu kan kita memberikan berkat, atau Pak Yusak kita memberikan berkat, atau juga ada di antara kita yang seperti kemarin Pak almarhum Pak siapa namanya? Ya opung kita lah ya, yang dipanggil Tuhan. Nah kita kan juga ya memberikan tanda kasih gitu. Kemudian juga jika ada yang sakit juga kan, waktu opung sakit juga rumah sakit kita juga memberi. Nah, saya pikir itu sih tujuan dari kita. Jadi persembahan ini ya memang kita berikan kepada Tuhan, tetapi dipakai juga untuk kita dan kita jadi berkat untuk orang lain. Jadi sifatnya ya sukarela ya iya, ya sifatnya kalau mau bilang rutin juga ya bisa iya, tetapi sekali lagi ya dipakainya hanya untuk itu aja untuk sekarang. Dan kalau memang ada, kalau Tuhan berkati lebih, kita juga bisa bantu, misalnya ada pekerjaan Tuhan, ya kita doakanlah ke depan, semoga kita bisa jadi berkat. Karena memang sampai saat ini memang kas kita seperti yang disampaikan oleh Mas Jeremy tadi ya masih segitu. Jadi ya kita belum bisa berbuat lebih lah. Jadi untuk sementara itu, karena itu ya dari saya terutama ketuanya yang harus, ya saya juga lupa ya untuk memberi. Jadi ya saya kira apa yang diomongkan oleh Mas Jerry tadi itu sekali lagi buat saya dan juga buat kita semua lah ya. Semoga dapat dimengerti. Saya kira itu, Kak Sony. Terima kasih. Puji Tuhan, saya kira cukup demikian ya, Bapak. Ya, gimana Pak Berlin? Saya mengaku juga, saya sama sekali memang tidak teringat itu mau kirim itu bulan lalu. Saya lupa sama sekali. Tapi ketika saya ingat cari-cari nomor rekening, itu tidak dapat. Jadi kalau bisa Pak Jeremy segera dikirim. Japri Mas Jer, Japri. Ya. Mudah-mudahan kali berikut ya kita tidak lupa lagi karena nomor rekening. Makasih Pak. Japri disangka nodong saya. Ya itu. Jadi ya memang sekali lagi ya persembahan ini tapi memang mungkin sekali lagi sifatnya mengingatkan aja ya, kita buat alumni, kita sekali lagi tidak iuran kan harus ditagih ya, tidak. Tetapi ini sukarela dari hati kita yang kita mau memberi, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada pengurus. Sekali lagi, pengurus tidak pernah ngambil 1 sen pun. Kalau mungkin bisa saya ini, apa yang diberikan kemarin juga, ya ada lebihnya juga dari kita pengurus gitu ya. Jadi sekali lagi tidak dipakai untuk pengurus, sama sekali tidak, tapi memang dipakai untuk pekerjaan Tuhan kita ini. Gitu sih saya kira. Jadi mungkin Mas Jar ke depan mau gimana, bukan ditagih tapi mungkin tiap bulan ingatkan aja, tampilkan aja nomor rekeningnya ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak, sudah Bapak semuanya, sudah jam segini. Yang di Papua, yang di timur pasti sudah malam. Sekali lagi selamat tahun baru, kita semangat terus di tahun yang baru ini. Tuhan pakai kita semakin sehat, amin ya. Yang corona sudah hilang semua dari Indonesia, dari manapun ya, dari kita, dari keluarga. Dan kita semua sehat di dalam Tuhan, kita pakai tubuh kita ini boleh jadi berkat
kita persembahkan kepada Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya kira itu. Dengan hormat saya minta yang akan menutup Pak Erwin, bisa Pak Erwin? Doakan kita, doa penutup Pak Erwin. Bisa? Ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita bersatu berdoa kepada kita. Ya Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan singkat yang kami jalani lewat Zoom, dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan, dan semakin kami berpengharapan kepada Tuhan dan kehidupan yang rendah hati untuk menghadapi Tuhan, dan semakin kami diperbaharui pelayanan kami, boleh mempersembahkan hidup yang benar, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di tengah pelayanan ini, ibadah kami pada sore malam hari ini. Engkau memberkati kami semua, bahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin masih belum bisa bergabung, Tuhan gerakan hari-hari yang datang dalam pertemuan kami, mereka juga boleh hadir dan satu untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Akhir ibadah ini kami serahkan segenap hidup kami, aktivitas kami ke depan. Tuhan senantiasa di tengah-tengah kami, pelayanan apapun yang dapat kami kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami mohon campur tangan kami dari hari ini sampai Tuhan datang, kami dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan akhiri pertemuan kami malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Erwin. Amin. Ya, terima kasih Pak One, juga Kak Sony, terima kasih untuk semuanya yang melayani Tuhan dan yang hadir pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi bulan depan ya. Terima kasih juga Pak Lisman untuk kerjasamanya, bantuannya. Tuhan berkati Pak Lisman. Aman di Salem ya. Aman. Aman. Ya, puji Tuhan. Kalau perlu bantuan, boleh hubungi kami alumni. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak-bapak. Sampai ketemu, Pak Sony, terima kasih. Pak Elim, terima kasih. Terima Pak kasih, Partogi, Tuhan memberkati. Pak Robert. Selamat malam Pak Robert. Sampai jumpa bulan depan. Ya, sampai jumpa lagi. Pak Robert Wijaya. Berkati Bapak-bapak. Kalteng. Tuhan berkati. Berkati. Sampai jumpa kembali. Ya, ini Ibu Endang ya. Bu Endang Bintuni mungkin atau? Saya izin live ya Bapak-bapak. Ya, semua. Saya juga izin semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sehat semua ya. Sore, selamat malam. Berkati semua. Yang lagi di jalan hati-hati. Ya, terima kasih Pak Berlin. Ya, Pak Amos, hati-hati di jalan. Tuhan berkati. Salam buat keluarga. Ya Pak, sampai salam. Siap, sampai ketemu bulan depan. Mari Pak Moses, Pak Berlin. Shalom, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Nalis Pak, Tuhan berkati. Kita tutup ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Pak.